Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Allah menurunkan Al-Quran Karim sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat orang-orang yang beriman, Allah mengatakan, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu yang kayak apa sih? Kita mungkin selama ini merasa beriman. Apakah kriteria iman itu sudah kita miliki? Atau ternyata kita masih menuju ke iman? Ada orang yang menuju ke iman tapi diam di tempat. Dia tidak bergerak untuk menambah keimanannya. Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman adalah apabila disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka adalah orang-orang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Apabila dia sedang melakukan dosa, umpamanya sedang melakukan kemaksiatan, lalu ada yang menegurnya, ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah, tinggalkan dosa itu. Hati mereka mendengar nama Allah itu bergetar. Kenapa? Karena Allah itu Rabbul Alamin. Sudahkah kita menghadirkan Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai pemilik kita, penguasa kita, pengatur kita? Dialah yang azabnya pedih. Dialah yang memiliki neraka. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kepada umat manusia yang ada pada waktu itu, fa'andzartukum naran talazza. Aku mewanti-wanti kalian, memperingatkan kalian dengan neraka yang membara. Kita tuh kalau sedang melakukan sesuatu, lalu ketangkap, melakukan sebuah kriminal, ketangkap dan dilaporkan, itu kita takut. Tapi sebagian disebutkan nama Allah biasa-biasa aja. Bahkan tanda-tanda orang munafik itu, wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsm. Kalau dikatakan kepada dia kau bertakwalah kepada Allah, dia malah semakin sombong dengan untuk lakukan dosa. Dikatakan bertakwalah kepada Allah, nggak usah ngasih nasihat anak. Kau yang seharusnya bertakwa kepada Allah, malah dibalikin kepada kita. Itu sifat orang-orang munafikin. Kemudian sifat yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka bertambah beriman. Keimanannya itu levelnya langsung naik. Nabi SAW itu ketika berdakwah, beliau lebih sering membacakan ayat-ayat Allah. Cuma itu selesai. Pernah Al-Walid bin Utbah mungkin, ketika dia ngobrol sama Nabi SAW,
Dia bertanya, kalau sudah selesai ngomong, sudah. Sekarang aku yang mau ngomong. Katanya, fadhal, dibacakan ayat-ayat Allah. Selesai sudah. Nabi beberapa kali ceramah khutbah Jumat di Masjid Nabawi hanya membaca surat Qaf. Hanya membaca surat Qaf. Selesai membaca, doa, turun. Kita kalau sekarang khotibnya membaca ayat-ayat doang, ini kok nggak ceramah sih khotibnya? Padahal selesai Quran ini diturunkan sebagai peringatan gitu loh. Memang kadang-kala jadinya kita ceramah nih lebih banyak ngomongnya daripada ayatnya. Ada yang berceramah dari awal sampai akhir malah ayatnya nggak ada. Padahal Allah menyebut tentang nabinya itu yatlu alaihim ayatihi. Nabi itu kerjanya membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah. Sudahkah kita ketika mendengar ayat-ayat Allah keimanan kita bertambah? Atau ternyata enggak? Salah satu faktor yang membuat orang itu bertambah keimanannya ketika membaca Al-Quranul Karim atau dibacakan ayat-ayat Allah adalah karena dia memahami itu ayat. Dia faham. Paling tidak kita nih, umat Islam, itu memahami juz amma. Karena juz amma ini yang dibaca sama Nabi SAW. Kebiasaan beliau membacanya ketika sholat maghrib sama sholat isya. Itu yang bisa dibaca oleh Nabi SAW. Bahkan Mu'ad bin Jabal ketika jadi imam di kampungnya baca surat Al-Baqarah, ditegur sama Nabi SAW. Salat Isya baca surat Al-Baqarah. Kalau salat subuh memang dianjurkan lebih panjang-panjang. Biasanya yang dibaca itu dari Al-Hujurat sampai juz amma. Cobalah kita bertambah ngaji. Ini ada kesempatan kita selama umroh, kita kosong ya, kita nggak ada kerjaan. Yang biasanya pagi kita ngantor, nggak ada lagi ngantor. Ngapain kerjaan kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kembali kita sampaikan bagaimana keberadaan kita selama umroh ini. Ada nambah keimanan kita. Salah satunya dengan memanfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran dan memahami artinya. Paling tidak tadi juz amma. Juz amma. Baca mulai amma yatasa'alun. Baca amma yatasa'alun. Sekarang alhamdulillah di setiap gadget yang kita miliki, kita bisa download Al-Quran dengan terjemahannya. Bahkan nanti mungkin di Nabawi, kalau bisa kita yang bawa bapak berangkat ke pintu 38, di situ ada pembagian Al-Quran yang sepersepuluh terakhir. Karena itu yang biasa dibaca oleh imam, sehingga kita yang biasa kita baca juga. Ada di antara kita yang Masya Allah, dari sejak muda sampai tua, yang dibaca apa? Qul terus dia. Trikul tadi, itu pun gak tahu artinya. Jangan ke sana, Al-Fatihah kita harus membacanya 17 kali paling tidak. Dibaca lagi tafsirnya. Dibaca lagi tafsirnya. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Itu orang-orang kenapa tidak mentadabburi Al-Quran. Artinya menghayati maknanya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan ini. Kita membacanya gak pernah bosan 17 kali dalam sehari. Tapi tadi, untuk nambah keimanan kita, kita baca artinya, baca tafsirnya.
Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah. Itu salah satu sifat khusus mereka. Mereka tidak melihat kepada persiapan mereka. Iya, kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri. Menghadapi musuh dalam peperangan, Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Persiapan. Kita ini sekarang besok akan meninggalkan Yordania menuju ke Palestina. Kita butuh persiapan. Persiapan apa? Kita hanya bisa persiapan barang-barang. Kita entah apa yang akan terjadi di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kemarin ada yang cerita, kadangkala di border itu cuma 1 jam selesai. Kadangkala 2 jam. Pernah kita berangkat itu, satu rombongan gak apa-apa, tinggal 1 orang. Dia ditanya gara-gara bawa peniti. Bukan gak boleh bawa peniti. Semua pada bawa peniti kadang-kadang. Tapi mereka apa ya? Katanya al-harbun nafsi. Perang kejiwaan. Kita diapain ini itu. Tawakkal wa ala rabbihim yatawakkalun. Nggak tahu kita apakah kita akan bisa masuk ke Palestina atau tidak. Apakah tatkala kita masuk ke Palestina kita bisa keluar? Allahu a'lam. Cuma manusia berangan-angan. Artinya kita ini belum tentu bisa keluar dari Palestina. Kita sudah berangan-angan di Medina, ana mau belanja ini, mau ke toko ini, mau ke sana. Wallahi, itu manusia. Dan itulah yang menyebabkan manusia itu mau hidup terus. Dunia ini makmur karena ada angan-angan. Kalau kita tidak punya angan-angan, jamaah, mamanya orang, aduh kayaknya anak mau mati besok. Udah nggak kerja kita. Ngantor udah nggak mengantor gitu. Kenapa? Aduh mungkin mati nanti di jalan anak. Tapi alhamdulillah kita nggak dikasih itu. Itu angan-angan yang membuat dunia ini terus makmur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa arti tawakal sebenarnya? Arti tawakal itu memiliki 2 arti. Yang pertama, dua-duanya harus ada pada diri kita. Yang pertama, athiqatu billah. Kita percaya sama Allah. Sudah, kau percaya sama Allah? Percaya. Yang kedua, al-i'timad alaih. Bersandar kepada Allah. Percaya dan bersandar. Kadangkala kita nih ngurus sesuatu sama orang, kau percaya sama fulan? Enggak sih, cuma nggak ada lagi udah. Mau gimana? Anak nggak percaya sama dia, cuma nggak ada lagi. Tapi sama Allah kita percaya kalau Allah mampu menyelesaikan semua urusan kita. Apapun besar dan kecil, Allah bisa menyelesaikan. Bahkan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau mau itu tinggal kun. Untuk menumbuhkan itu antum melihat kebesaran-kebesaran Allah. Antum ingat kisah Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke api. Yang secara sunnatullahnya, secara hukum alamnya, api itu membakar. Seharusnya Nabi Ibrahim terbakar. Kenapa? Kayu-kayu semua terbakar. Pakaian Nabi Ibrahim terbakar. Tapi Allah mau tidak terbakar? Tidak terbakar. Allah tidak mengirimkan hujan yang mematikan apinya Nabi Ibrahim. Allah tidak mengirim angin yang meniup lalu memadamkan apinya Nabi Ibrahim. Tidak. Dibiarkan api itu membakar. Semua yang di sekitar Nabi Ibrahim merasakan panasnya. Lalu Allah mengatakan ketika Nabi Ibrahim dilemparkan, diceritakan ketika Nabi Ibrahim itu bukan diikat jemaah di dalam api lalu dibakar. Enggak. Api dulu dibakar, ketika sudah membara, menyala, baru orang-orang berpikir sekarang mau melemparkan Nabi Ibrahim. Tapi ternyata ketika api itu besar, mereka tidak bisa mendekat kepada api.
Ini kita kalau ada kebakaran mendekat beberapa meter saja sudah kepanasan. Bagaimana kalau apinya besar sekali? Akhirnya disebutkan iblis memberikan ilham kepada mereka agar mereka membuat manjanik. Manjanik itu alat pelontar. Dulu yang yang untuk melontar batu. Itu Nabi Ibrahim ditaruh di sana aja. Bayangkan. Ketika dilontarkan ke sana, dari sana Jibril datang mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, alaka ilayya haja." Ibrahim, kau butuh bantuanku? Kau butuh sama aku? Kata Ibrahim, "Amma ilaika fala." Sama kau aku nggak butuh. Sama kau aku nggak butuh. Nabi Ibrahim di sinilah keyakinan seorang hamba. Nabi Ibrahim tahu Jibril adalah makhluk yang tidak akan bisa berbuat kecuali dengan kehendak Allah. Dia sama Ibrahim. Kau makhluk, aku makhluk. Ibrahim mengatakan, "Amma ilaika, kepadamu aku nggak butuh. Amma ilallah fana'am." Tapi sama Allah aku butuh sekarang ini. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Mengatakan cukup Allah yang membantu kami, dan Allah sebaik-baiknya pelindung. Ketika seorang bergantung sama Allah, dia yakin dan percaya Allah yang bisa menyelesaikan. Dan dia menyandarkan dirinya ke sana. Bukan hanya percaya, tapi dia juga menyandarkan dirinya ke sana. Itu yang maknanya tawakal. Apa yang terjadi? Allah mengatakan kepada api. Bukan Jibril yang mematikan. Bukan Jibril yang membawa Ibrahim, kemudian Ibrahim tidak masuk ke dalam api. Tapi Allah mengatakan kepada api, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Ingat, hanya buat Ibrahim. Maka dikatakan tali yang mengikat dia itu terbakar. Baju yang dipakai Nabi Ibrahim terbakar semua. Hanya Ibrahim yang tidak terbakar. Makanya para ulama menjelaskan nanti pada hari kiamat ketika di padang mahsyar, siapa kita akan dibangkitkan telanjang, semuanya telanjang. Dalam kondisi tidak beralas kaki dari kubur. Yang pertama dapat baju di padang mahsyar siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Awal man yuksa yaumil qiyamah Ibrahim. Ketika itu dikatakan yaitu karena Ibrahim sempat telanjang dia pada waktu itu. Sudah pernah telanjang di dunia karena terbakar semua pakaiannya. Maka dikatakan dia yang awal mendapatkan baju kelak pada hari kiamat. Ada yang mengatakan pada waktu itu ditelanjangin sama kaum. Ya Allah a'lam bishawab. Tapi jelas hadis sahih mengatakan awal man yuksa yaumal qiyamah abuna Ibrahim. Yang pertama dapat pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat ketika seorang tawakal kepada Allah, selesai. Kita tetap berusaha, tapi sebelum berusaha kita tawakal. Dalam kondisi kita berusaha, kita tawakal. Selesai usaha, hati ini tidak pernah berpaling dari Allah. Hati ini tetap yakin Allah yang bisa bantu. Kekuatanku, ya aku cuma melaksanakan sebab aja. Sejatinya Allah yang memudahkan. Ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam hijrah, beliau sembunyi di mana? Sembunyi di Jabal Thawr, Gua Thawr. Di Gunung Thawr ada gua Thawr di sana. Bayangkan gua Thawr itu jamaah, kalau orang nunduk kelihatan isinya. Kelihatan isi. Dan orang-orang Quraisy sampai ke depan gua Thawr. Sampai mereka ada di depan gua Thawr. Di situ Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lau absara ahaduhum ila qadamihi la ra'ana." Andai kata salah seorang di antara mereka melihat kaki ya, kita kelihatan. Kelihatan. Tapi tugas kita kan berusaha. Nggak ada tempat lain, yang sudah sembunyi di sana. Apa kata Nabi kita kepada
Nabi kita Muhammad SAW kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Bagaimana perasaanmu Abu Bakar? Bagaimana persangkaanmu dengan dua orang yang ketiga di antara mereka adalah Allah Jalla Jalla. Artinya Allah selalu hadir di diri mereka. Allah berada tinggi di atas arsy sana. Tapi dia ada, jemaah. Dia bersama orang-orang yang beriman. Maka wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita tawakal sama Allah. Kita berusaha. Jangan sampai bersandar kepada kekuatan kita. Ana punya ini, ana punya itu, ana sudah izin. Kita usaha. Tapi tetap kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat yang keempat orang-orang beriman. Walladzina yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Yuqimuna as-shalah, mendirikan salat. Kalau kita lihat rukun Islam itu salat apa mendirikan salat? Jamaah, hadis Nabi SAW mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama kata Nabi, syahadatain. Syahadatu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Yang kedua, wa iqamis salah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Allah mengatakan wa iqamis salat, artinya kita disuruh mendirikan salat, menyempurnakan salat kita. Makanya di antara penyempurna salat kita itu adalah meluruskan shaf. Kadang-kala imam mengingatkan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis salat. Termasuk dari mendirikan salat yang kita dituntut untuk mendirikan. Maka kita perlu belajar lagi. Salat kita udah benar apa belum? Karena ada orang-orang yang merasa risih tatkala ada ustadz yang mengajak orang untuk memperbaiki salatnya. Mengatakan gini nih salat yang sunnah. Cara angkat tangannya kayak gini. Duduknya kayak gini. Yang dibaca ini macam-macam. Orang mengatakan udahlah nggak usah bicara tentang bagaimana sholat yang baik. Kita bicara orang yang tidak sholat gimana supaya sholat. Betul, ucapannya itu tidak salah. Tapi kita tetap perlu berbicara tentang sholat kita. Kenapa? Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman fawailul lil musallin. Celaka buat orang yang sholat. Artinya kita yang sholat ini belum tentu diterima sholatnya. Celaka. Ada orang-orang yang celaka. Sholat celaka. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun. 60 tahun sholat. Walam tuqbal lahu sholah. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Bisa dibayangin. Berarti dia capek, rugi. Kalau orang nggak sholat selesai dia celaka. Tapi dia kan nggak sholat. Artinya dia tidak lelah. Tapi ini orang sholat 5 waktu kali 60 tahun. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Menakutkan ya. Kenapa? Yaitu tadi belum iqamatus sholat. Nabi mengatakan SAW yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Rukuknya sempurna tapi sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Yang penting sholat. Enggak jamaah. Allah mengatakan fawailul lil musallin.
Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Mereka adalah orang-orang yang lalai dalam salat. Lalai ini bisa jadi dari sisi waktunya. Lalai itu bisa jadi dari sisi rukun dan syaratnya. Itu terjadi kelalaian seperti itu. Waktu ya menunda-nunda waktu. Khususnya di Jakarta mungkin orang karena kesibukan mereka. Kadang-kala waktunya ditunda-tunda. Ibu-ibu. Ibu-ibu tolong di rumahnya apabila masuk waktu sholat dan dalam kondisi kosong langsung sholat. Artinya kerjaan bisa ditinggal. Ibu-ibu nggak pernah kosong sebenarnya jemaah. Full 24 jam ibu-ibu. Kalau nggak pegang HP, pegang apa, pokoknya 24 jam dia sibuk terus. Cuma kalau ada kerjaan yang bisa ditinggalkan, ketika dengar adzan, tinggalkan. Pegang sapu, bisa ditinggal nggak? Bisa. Kecuali sapunya marah-marah ditinggal. Berat. Jadi anak momen. Soalnya ibu-ibu kadang-kala sibuk dari pagi ya, Masya Allah. Banyak kerjaan dia. Masuk waktu zuhur, kerjaan belum selesai. Sebentar lagi anaknya datang. Aduh, itu ngurusin anak. Alhamdulillah sekarang ada full day. Jadi semakin kosong ibu-ibu itu. Maka tolong ketika azan berhenti, sudah sholat. Kompor bisa dimatikan, sekarang dimatikan. Kalau orang dulu nggak bisa dimatikan kompornya. Karena mereka pakai kayu. Artinya ya udah, sekarang bisa dimatikan kompornya, selesai. Bisa sholat. Utamakan sholat. Dan Masya Allah, di beberapa perusahaan jemaah, biasanya kan tulisannya utamakan keselamatan. Udah diganti tuh. Utamakan sholat dan keselamatan. Nah, karena sholat ini keselamatan dunia dan akhirat gitu. Maka ingat, jangan sampai kita lalai di waktunya, jangan sampai kita lalai di rukun dan syaratnya. Makanya bapak-bapak usahakan sholat di rumah Allah ketika di Indonesia nantinya, ketika ada rumah Allah yang dekat, dia sholat di rumah Allah. Dan ibu-ibu usahakan punya musola di rumahnya. Dan musolanya jangan kelihatan orang. Artinya ibu-ibu semakin tersembunyi, semakin lebih baik. Ketika dia di musolanya yang sudah khusus ya, dia itu berangkat seakan-akan ke masjid gitu, ke tempat sholatnya. Tapi kalau sholatnya di sebelah kasurnya, habis assalamualaikum miring lagi dia. Langsung miring di sebelah kasurnya dia. Makanya usahakan ada tempat sholat. Kata Nabi SAW, wa sholatuha fi musallaha, di tempat sholat dia yang khusus itu lebih baik. Soalnya kalau di rumah banyak orang lihat. Sebagian orang musolanya itu di ruang tamu. Sehingga dia sholat semua tamu kelihatan sama dia. Seharusnya lebih tersembunyi. Ada orang yang Masya Allah punya musola di belakang rumahnya. So, gimana kalau ada tamu? Kalau ada tamu perempuan, fadol masuk ke belakang. Tamu laki, fadol ke masjid. Tapi di Jakarta jamaah, perumahan-perumahan mewah tuh nggak ada masjidnya. Iya, mereka malah masjidnya ke kampung. Kampung bayangkan, yang rumahnya kecil-kecil bisa punya rumah Allah. Ini manusia yang punya rumah besar-besar, rumah Allah nggak ada di situ. Ya kembali orang memikirkan dunia mereka. Maka kita berusaha untuk menyempurnakan sholat kita. Belajar lagi. Nggak ada salahnya. Bacaan sholat itu macam-macam. Artinya Nabi SAW mengajarkan kepada kita bacaan ketika sujud, ketika ruku, atau iftitah. Itu doanya macam-macam. Supaya kita tidak terjebak kepada rutinitas. Salah satu hikmahnya. Antum kalau baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, antum nggak mikir pun baca. Karena sudah terbiasa. Antum mikir sandal bisa baca subhana rabbiyal a'la. Tapi coba antum punya bacaan yang baru. Bukan bikin-bikin ya, enggak. Bid'ah jadinya nanti. Ini bacaan memang Nabi ngajarkan. Tapi kita selama ini hanya hafal subhana rabbiyal a'la. Umpamanya doa yang dibaca oleh Nabi SAW, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azamah. Anda tuh kalau mau baca itu
harus ingat. Harus sadar. Karena kebiasaan ana subhana rabbiyal a'la. Kalau baca subhana rabbiyal a'la nggak perlu sadar. Karena udah kebiasaan. Tapi kalau kita punya bacaan yang baru, itu membantu kita untuk lebih khusyuk dalam ibadah kita. Kenapa? Karena takut salah. Karena takut salah kita. Baca Al-Fatihah, aduh nggak perlu ingat kita. Subhanallah. Tapi baca surat, antum baca Qul Huwallahu Ahad, insya Allah ngobrol pun bisa baca. Tapi coba antum punya hafalan baru wadduha. Wadduha wallaili idza saja. Ingat tuh dia. Maka tadi kita berusaha menyempurnakan sholat kita. Dari sisi jangan sampai lalai dengan sholat kita. Waktu, rukun, syarat yang kita penuhin semua. Yang kedua, alladzina hum yura'un. Mereka tidak diterima sholatnya. Bisa dari sisi aturan yang tidak sempurna. Yang kedua dari sisi niat yang tidak benar. Yaitu tidak ikhlas. Ria. Kepingin dilihat orang. Memang berat jemaah. Anda rasakan berat sekali. Tatkala kita sholat di masjid. Banyak yang lihat. Dan ketika kita sholat sendirian. Ketika sholat sendirian, Masya Allah. Sholat malam sendirian, antum kuat berapa di rumah? Tapi ketika tarawih di masjid, tahajud kuat tuh 11 tuh. Di rumah 3 rakaat sudah. Ayo, memang berat kita di sana. Kadang-kadang kita butuh teman-teman yang mendorong kita, tapi niat kita tetap lillahi ta'ala. Bukan ingin dipuji orang. Bukan ingin disanjung orang. Di sini kita lihat kenapa sholat sunnah lebih dianjurkan di rumah. Karena kalau di rumah, riya itu lebih bisa disembunyikan. Amalan yang tidak masuk riya itu amalan yang disembunyikan. Antum kalau sedekah 10 juta, satu rumah nggak ada yang tahu, satu kampung nggak ada yang tahu, bisa riya nggak antum? Mau riya sama siapa? Riya itu menunjukkan artinya. Sedangkan dia menyembunyikan. Ketika amalan kita sembunyi, nggak ada bab riya. Setan itu udah bingung mau menyembunyikan. Dan Nabi SAW menyuruh kita memiliki amalan yang tersembunyi. Kemudian wayamna'unal ma'un. Mereka celaka dalam sholat mereka. Salah satu sebabnya, mereka itu hablum minallahnya baik, hablum minannasnya gak baik. Yamna'unal ma'un itu menghalangi orang dari pinjam sesuatu yang bermanfaat. Sebagian ulama menafsirkan ma'un, yamna'un itu menghalangi, melarang orang. Ma'un itu barang-barang yang diambil manfaatnya, tapi zatnya tidak berkurang. Contohnya apa? Tetangga pinjam selang. Selang berkurang nggak kalau dipinjam tetangga? Enggak. Tetangga pinjam panci. Panci nggak berkurang. Tetap. Itu sebenarnya sesuatu yang bisa diambil manfaatnya tanpa merusak barang itu sendiri. Tapi orang pelit gitu. Dia bakhil. Hubungannya sama orang yang pelit. Di surat Al-Anfal Allah mengatakan tadi di sifat-sifat orang-orang beriman, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka salat dan mereka memberikan nafkah. Surat apa itu, Ghafir? Al-Anfal. Wala. Kalau salah nanti Ghafir ini yang ingatkan anak. Jadi selain hablum minallahnya baik, Islam mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki hablum minannas. Infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terhadap apa yang kami rizkikan. Supaya orang sadar nih, kalau itu bukan milikmu, kalau itu bukan hasil kerjamu. Allah mengatakan dari apa yang kami rizkikan, supaya orang sadar kalau itu memang rizki dari Allah. Allah yang ngasih rizki itu. Cuma sekali lagi orang kadang-kadang merasa aku yang dapat duit gini, masa suruh bagi-bagi. Oh, Allah ingatkan, Allah yang kasih sama kau. Allah yang kasih sama kau.
Kau punya mobil nih jamaah. Motor, orang mau pinjam motor. Kasih itu jamaah. Cuma memang ana lihat manusia itu kalau pinjemin motor baru, mobil baru itu takut. Apalagi masih plat merah, plat putih tuh. Aduh kata dia mau pinjem kok. Aku baru 2 hari pakai. Kenapa tetanggamu pinjem kata dia. Ustaz eman-eman kalau apa? Tergores, subhanallah. Itulah tatkala mobil itu ada di hati kita, sakit hati terus kita coba. Sakit hati. Tergores sedikit, yang tergores bukan mobilnya. Hatinya tergores. Semakin panjang goresan di hati itu jemaah. Tapi kalau mobil itu di luar rumah, mobil itu di garasi, tidak di hatinya, aman. Orang mau pinjam fadl, nggak ada pakai. Ini kuncinya fadl. Itu yang perlu ditumbuhkan di diri kita. Sehingga ya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Kita menjadi orang-orang yang beriman. Jadi selain hablum minallahnya baik, hablum minannasnya harus kita jaga. Maka alhamdulillah kebersamaan di tempat ini semoga membuat kita semakin dekat. Ini semua udah saling kenal jemaah. Ibu-ibu udah kenal semua kan? Bapak-bapak? Hah? Bang Yong, ada yang kenal, ada yang nggak kenal nggak? Sama yang mana nggak kenal? Kalau wajah kenal. Nama lihat di buku dulu. Nama nunggu waktunya berdekatan. Alhamdulillah ya mak. Kebersamaan kita mudah-mudahan membuahkan ukhuwah ya. Kita makan bersama di meja. Kemudian ada yang bawa rendang. Itu termasuk bagi-bagi rizki itu. Kemudian ada yang bawa apa lagi? Ada yang tadi di Petra bawa biskuit, bagi-bagi itu. Jangan dibagi kalau sudah nggak habis. Iya orang lihat di kamar, aduh kayaknya nggak bakal habis sih, baru dibagi. Jangan, dari awal udah dibagi itu. Beda niat nih seperti itu. Jadi kita dikasih sisanya doang bang. Takut mubazir gitu. Tapi ada orang yang memang sudah mau berbagi, dia bawa, dia keluarin seperti itu. Karena semuanya rezeki dari Allah dan apa yang kita berikan akan Allah ganti. Apakah kita takut jemaah? Ketika kembali tadi tawakal ala Allah, kita kadang-kala kurang percaya sama Allah. Allah tuh janji, kau kasih 1, kata Allah aku kasih 10. Bukan hanya 10, aku kasih 700 kau. Kita kadang-kala Allah Akbar. Seorang anak buah, kalau atasannya ngomong, kau punya duit? Kata dia, ada dan berapa? 1 juta, kau kasihkan. Tuh ada orang, kau kasihkan dia, aku ganti 10 juta. Anak buah kira-kira ngeluarkan nggak 1 juta itu? Siap, dia tahu bosnya nggak pernah bohong. Pasti diganti dan bosnya punya duit. Ini Allah yang punya langit dan bumi jemaah. Kita kadang-kala masih ragu untuk berbagi. Allah udah janji, in tuqridullah qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kata Allah, kalau kalian mengutangi Allah dengan utangan yang baik, apa kata Allah? Yudha'ifhu lakum. Allah akan lipat gandakan buat kalian, bukan cuma itu. Wa yaghfir lakum. Diampuni dosa kalian. Udah dikasih ganti, diampuni dosa-dosanya. Wallahu syakurun halim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Karena sudah 7:30. Kiranya ada pertanyaan, monggo. Ibu-ibu dulu mungkin. Mengenai tidur, orang yang banyak tidur daripada sholat itu hadis. Oh iya, itu firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Sajdah, As-Sajdah. Allah mengatakan tatajafa, sungguh ayatnya ayat berapa? Tatajafa junubuhum. Nah, di ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'
Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Subhanallah nih. Ini sifat penghuni surga. Mereka orang-orang yang ketika malam hari samping tubuhnya itu jauh dari ranjang, dari tempat tidur. Apa yang mereka lakukan? Bukan nonton bola aja. Nah, yad'una rabbah. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka meminta kepada Allah khaufan wa tama'an, dalam kondisi mereka takut tapi mereka juga berharap kepada Allah. Nih, hablum minallah. Lalu apa kata Allah? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekali lagi, dan mereka mau berbagi rizki kepada orang-orang. Artinya jangan cuma kita ibadahnya bagus lalu kita sama orang nggak bagus, sama makhluk Allah. Itu di surat Sajdah ayat 6, ayat 16. Baik, pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada kita makan jamaah. Hukum kita mendatangi tempat yang Allah memberikan azab, maka dilarang karena Rasulullah SAW tidak mau bercepat. Iya. Ya, berkaitan dengan berangkat ke tempat-tempat yang Allah turunkan azab. Seperti umpamanya Madain Saleh. Madain Saleh itu jelas. Di situ pernah ada kaum yang Allah azab. Bagaimana dengan orang yang berangkat ke sana untuk bertamasya? Itu yang nggak boleh. Artinya dia datang ke sana untuk melihat seni bangunannya, untuk menikmati, bagus banget ini itu. Padahal itu tempat diturunkannya azab. Makanya Nabi SAW menyuruh kalian jangan masuk ke tempat itu kecuali dalam kondisi takut. Ada rasa khawatir. Jadi bukan senang. Maka kalau kita datang ke tempat itu, hendaklah datang dalam kondisi perasaan takut. Bukan untuk berleha-leha. Ya. Seperti orang yang mungkin di Bahril Mayit, di Laut Mati, sambil rendeman, ya, seneng ketawa-ketawa di sana. Itu tempat diazabnya orang jamaah. Maka kita di sana nggak boleh lama-lama. Kita ke sana kita harus cepat-cepat. Jadi jangan sampai kita ke tempat-tempat itu untuk berrekreasi, untuk bersenang-senang. Karena itu tempat diturunkannya azab. Nabi melewatin. Biasanya ketika perang Mu'tah atau perang Tabuk insya Allah. Tabuk itu perbatasan sama Yordania. Di tahun ke-9 Hijriah. Nabi SAW ke sana. Mereka melewatin itu. Nabi menyuruh para sahabatnya untuk segera, dan kalaupun masuk ke tempat itu hendaklah masuk dalam kondisi menangis takut gitu dengan azab Allah SWT. Tapi ini iman. Kita sering melihat angin kencang. Biasa-biasa aja gitu. Oh kayaknya mau hujan nih, deres nih kayaknya. Nabi SAW kalau ada angin kencang sama hujan itu keluar masuk rumah itu sudah khawatir beliau. Sampai bingung. Kenapa ya Rasulullah SAW? Ada orang-orang yang merasa aman dulu. Ketika melihat awan gelap, kata mereka, hada aridun mumtiruna. Ini awan akan menurunkan hujan buat kami. Bal, Allah ceritakan itu adalah azab buat kalian. Siapa yang bisa menjamin ini angin akan membawa hujan? Tapi tadi iman yang membuat orang tatkala berangkat ke sana. Makanya jangan sampai kita datang ke tempat-tempat azab itu untuk ya bersenang-senang, bukan mengambil ibrah di sana. Karena kebanyakan orang yang dijual itu oleh travel-travel itu adalah tadi seninya, keindahannya, orang berangkat ke Madain Saleh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, untuk esok hari jam 6 kumpul tas. Jam 6 Koper itu di depan pintu. kumpul tas koper depan pintu ya. Jam 6? Sebelum subuh bukan? Jam 6 pagi ya. Berarti jam 6 kita berarti setelah sholat subuh berjamaah naik ke atas, mengeluarkan koper. Lalu kita turun untuk sarapan. Yang mau balik ke kamar mungkin bisa, tapi yang jelas kita lebih cepat. Jadi kita besok sholat jamaah di sini insyaallah. Jam berapa? Jam 5 lewat? 5.21 ya. 5.21. Dan baju yang
hari sudah disiapkan. Iya, udah dipisahkan ya, ditaruh di koper kecil ya, taruh di koper kecil seperti itu. Baik, barakallahu fikum, kita tutup acara kita. Ya Allah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.